menganalisis kebutuhan media audiovisual berbasis masalah berbantuan Edmodo untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Etik Wijayanti Sudarnadi, MP Mat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2021. Latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, metode, hasil, dan kegunaan. Latar belakang masalah. Tahun 2000, hasil PISA peringkat ke-39 dari 41 negara, rata-rata 367 dari 500. Tahun 2003, hasil PISA rata-rata 360 dari 500. Tahun 2006, hasil PISA rata-rata 396 dari 500. Tahun 2009, hasil PISA rata-rata 371 dari 500. Tahun 2012, hasil PISA rata-rata 375 dari 500. Tahun 2015, hasil PISA peringkat 64 dari 69 negara partisipan, rata-rata 386. Tahun 2018, hasil PISA rata-rata 379 dari 500. Latar belakang masalah masa pandemi peserta didik mengalami terbatas dalam memahami materi, terbatas kuota sinyal, rendah hasil, rendah kemampuan berpikir kritis, kurang bersemangat atau jenuh. Masalah dan tujuan penelitian. Masalah 1. Kemampuan berpikir kritis matematis dan hasil belajar masih rendah. 2. Media pembelajaran yang ada di sekolah selama pandemi belum mendukung kemampuan berpikir kritis peserta didik. Tujuan penelitian. 1. Untuk menganalisis kebutuhan media pembelajaran yang dapat menstimulus kemampuan berpikir kritis peserta didik. 2. Untuk mengetahui penggunaan audiovisual berbasis masalah berbantuan Edmodo pada materi pertidaksamaan irasional berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester gasal tahun pelajaran 2020-2021, tepatnya bulan Agustus sampai September 2020. Sesuai dengan program tahunan dan program semester, materi pertidaksamaan irasional dipelajari pada bulan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Menerapkan tahap 1, merumuskan masalah dan merencanakan tindakan. 2, melaksanakan tindakan dan pengamatan. 3, refleksi. 4, perubahan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah penggunaan audiovisual berbasis masalah berbantuan Edmodo terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi pertidaksamaan irasional. Subjek penelitian. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 10 MIPA 2 yang terdiri dari 36 orang. Kelas 10 di sekolah ini terdiri dari 8 kelas, yaitu kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 10 MIPA 7 dan 10 IPS dengan jumlah peserta didik seluruhnya sebanyak 288 orang. SMA Negeri 6 Yogyakarta merupakan sekolah riset, sekolah adiwiyata, dan sekolah kewirausahaan terletak di Jalan C. Simanjuntak 2, Yogyakarta. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif berupa angket online dan tes. Angket online yang digunakan adalah Google Form berisikan sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Tes hasil belajar dari materi pertidaksamaan irasional. Analisis data. Analisis data deskriptif untuk menjelaskan dampak observasi dan untuk menguji hasil belajar
dan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan metode kuantitatif. Pada siklus 1 dan siklus 2 dilakukan penerapan audio visual berbasis masalah berbantuan Edmodo yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Hasil penelitian. Dari observasi menghasilkan aktivitas siswa. Dari tes tertulis untuk mengetahui sejauh mana peningkatan hasil belajar menggunakan video rekaman. Dari Google Form yang diisi peserta didik untuk mengetahui sejauh mana video rekaman berbasis masalah berbantuan Edmodo yang diupload di YouTube mengukur kemampuan berpikir kritis. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang sudah direvisi dengan pendekatan saintifik. Media pembelajaran yang digunakan di sekolah adalah video rekaman berbasis masalah berbantuan Edmodo, diupload di YouTube, dan buku-buku yang ada di Perpustakaan Digital Pustaka Wijaya SMA Negeri 6 Yogyakarta. Tahap problematika di kelas 21 Juli 2020. 30 Juli 2020 menganalisis media pembelajaran di sekolah. Selama ini media yang digunakan adalah PPT, sehingga kurang komunikatif, kurang kontributif, pemahaman materi kurang maksimal, membosankan, kurang menarik, kurang melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Media yang dibuat harus memiliki komponen-komponen yang dapat membantu dan membimbing serta memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Bagian-bagian tersebut adalah konsep awal, langkah-langkah pemecahan masalah, menyimpulkan, serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 4 dan 6 Agustus 2020. Siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 18 dan 20 Agustus 2020. Analisis digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan media pembelajaran berupa video rekaman berbasis masalah berbantuan Edmodo diupload di YouTube. Analisis video rekaman ini sesuai dengan langkah-langkah penilaian deskriptif kualitatif. Dari analisis kebutuhan proses pembelajaran di kelas dengan wawancara dan observasi di atas menghasilkan pemikiran bahwa dibutuhkan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning yang akan membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Pembelajaran berbasis masalah. Suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan peserta didik yang digunakan untuk menstimulus kemampuan berpikir kritis peserta didik. Keterampilan berpikir kritis dalam matematika ada 3 tahapan. 1. Identifikasi dan interpretasi informasi. 2. Analisis informasi. 3. Penilaian bukti dan argumen. Kesimpulan. 1. Guru dan peserta didik membutuhkan media pembelajaran di masa pandemi berupa video rekaman diupload di YouTube dengan model pembelajaran problem-based learning untuk menunjang media pembelajaran yang ada di sekolah. 2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis kebutuhan video rekaman diupload di YouTube sebagai media dalam proses pembelajaran. 3. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan untuk mengembangkan video rekaman diupload di YouTube dengan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ucapan terima kasih kepada Ibu Siti Hajarwati MPDSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Yogyakarta, MGMP Matematika SMA Negeri 6 Yogyakarta, peserta didik 10 MIPA 2. Referensi. Terima kasih.